Selama pandemi COVID-19, tidak hanya mal, kantor, dan sekolah yang tutup secara sementara, tapi juga praktik kedokteran gigi. Karena tenaga medis yang rentan terhadap penularan COVID-19 tidak hanya dokter dan perawat yang bekerja pada unit perawatan intensif saja, tapi juga seperti dokter mata, dokter THT, dan juga dokter gigi. Lalu, pertanyaannya, bagaimana jika kita memiliki masalah kesehatan gigi, padahal di waktu pandemi ini kita harus meminimalisir untuk datang ke praktik dokter maupun praktik dokter gigi. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia, ada 4 hal yang mendasari dari keberadaan telemedicine ini, yaitu yang pertama, dia ini bertujuan untuk menjadi penunjang untuk pemeriksaan klinis. Yang kedua, yaitu mengatasi permasalahan ketidakmerataan karena jarak dan juga letak dari geografis. Yang ketiga, yaitu inovasi terbaru dari teknologi informasi kesehatan. Dan yang keempat, yaitu untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat luas. Di beberapa negara dunia, penggunaan telemedicine ini sudah sejak lama diterapkan. Namun, beberapa tahun terakhir ini di Indonesia sudah mulai menerapkan untuk penggunaan dari telemedicine ini. Dengan berubahnya pola kehidupan pada era digital, membuat berbagai sektor mengikuti perkembangan ini, termasuk juga bidang kesehatan. Bahkan WHO atau Organisasi Kesehatan Dunia memiliki divisi terkhusus pada bidang digital ini, yaitu bergerak pada divisi kesehatan digital. Telemedicine meliputi penyediaan layanan kesehatan jarak jauh melalui transformasi audio, video, dan juga grafik. Di telemedicine akan dilibatkan dokter, pasien, dan juga pihak-pihak lain yang nanti berhubungan. Hematnya, telemedicine adalah layanan kesehatan berbasis teknologi informasi yang mana memungkinkan pasien untuk dapat berkonsultasi dengan dokter tetapi tidak secara langsung. Kehadiran telemedicine ini menjadi jawaban untuk kemudahan akses pelayanan kesehatan. Inovasi layanan kesehatan pada era ini akan membantu pasien untuk dapat memanfaatkan waktunya lebih efisien, karena pasien tidak harus datang ke rumah sakit atau ke fasilitas layanan kesehatan lainnya hanya untuk berkonsultasi. Apalagi di tengah pandemi seperti ini, pasien tidak dianjurkan untuk pergi ke rumah sakit atau fasilitas layanan kesehatan lainnya jika keadaan tidak mendesak atau keadaan tidak darurat. Hal ini dikarenakan untuk menurunkan risiko terjadinya penularan dari virus corona. Di Indonesia, penggunaan telemedicine dianggap dapat menjawab tantangan-tantangan yang selama ini dihadapi oleh Indonesia, seperti belum meratanya penyebaran tenaga kesehatan di Indonesia, masalah geografis Indonesia, karena Indonesia memiliki daerah yang sangat luas dari Sabang sampai Merauke, sehingga terkadang tidak seluruh daerah yang terjangkau oleh fasilitas kesehatan, dan juga kurangnya fasilitas kesehatan di beberapa wilayah-wilayah tertentu. Di Indonesia, terdapat kurang lebih 20 layanan perusahaan kesehatan digital yang tergabung ke dalam Indonesia Telemedicine Association atau ATMC. Nah, dalam penggunaannya, kita hanya cukup mendownload aplikasi-aplikasi atau layanan kesehatan yang telah bergabung ke ATMC ini. Kita cukup menggunakan App Store atau Play Store. Jadi kita cukup menekan telemedicine atau mengetik telemedicine di kolom pencaharian. Nah, maka akan muncul kurang lebih 20 layanan kesehatan yang tergabung ke dalam telemedicine ini. Nah, kita tinggal pilih akses layanannya. Apakah mau Halodoc, Sehatki, Grab Health, Klik Dokter, Pro Sehat, Dokter Sehat, dan lain-lain. Nah, setelah kita mengklik salah satu di antaranya, kita langsung melakukan alur pendaftaran. Nah, proses pendaftarannya cukup mudah. Kita hanya perlu mengisi seluruh biodata yang diperlukan atau yang diminta dalam aplikasi ini, seperti nama, email, tanggal lahir, tinggi badan, dan juga berat badan. Setelah itu kita klik daftar. Nah, lalu kita dapat memilih dokter spesialis sesuai dengan keluhan penyakit kita. Kita bisa memilih dokter mana yang kita inginkan.
Nah, setelah itu kita dapat melakukan konsultasi kepada dokter, baik via chatting maupun video. Untuk mendapatkan hasil yang akurat, pasien harus menjawab pertanyaan dari dokter, keadaan yang dirasakan pasien seperti apa, gejalanya seperti apa, dengan jujur dan juga dengan lengkap. Selanjutnya, dokter akan memberikan resep. Nah, setelah melakukan pembayaran, maka obat akan dapat dikirimkan langsung ke rumah atau ke alamat si pasien.